hari ini apa? Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan materi kedua bahasa Inggris, yaitu descriptive text. Jadi tujuan pembelajarannya saya ingin supaya anak bisa memahami pertama itu definisi dari deskripsi dalam bahasa Inggris, kemudian bisa memahami fungsi. Terus kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya generic structure atau struktur umum kalau bahasa Indonesia. Itu harus supaya paham mengenai ciri-ciri kejelasan dalam teks deskripsi dalam bahasa Inggris. Saya ingin anak-anak paham harus. Kemudian apa yang ingin dikembangkan oleh saudara rumah? Saya ingin mengatakan bagaimana pengelolaan dan juga saya ingin mengembangkan kompetensi untuk menguasai mata pelajaran bahasa Inggris. Yang baru itu strategi persiapan sebelum mengajar itu semua persiapannya apa? Satu, strategi yang saya ingin buat sebelum saya mengajar. Pertama saya mencari sumber yang bisa saya pakai untuk menerapkan atau menjelaskan materi tes bahasa Inggris yang simpel. Biasanya saya cari ternyata di internet. Kemudian juga saya ingin dalam pengelolaan kelas itu bagaimana supaya atmosfer kelasnya hidup. Biasanya saya mencari energizingnya seperti itu, sekarang dengan penjelasannya saya. Kemudian juga saya ingin diskusi dengan guru-guru yang ada bahasa Inggris juga di sekolah ini. Biasanya dengan guru bahasa Inggris kelas 5 saya ingin diskusi dengan guru. Setelah ini sudah di rumah akan mengajar jadi sudah mengantisipasi semoga proses pembelajarannya berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah, you are fine, and I'm very well today. Okay, class. Today we make the episode Irma. But before we continue our lesson in this, I want you to know how to focus on you. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Inggris kita mau tahu dulu seberapa siapkah teman-teman mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan Ustazah ini. Oke, seperti biasa, I have a game. Sebelum kita mulai, coba teman-teman stand up please. Berdiri semuanya. Stand up please. Oke, untuk melatih konsentrasi teman-teman, silakan berdiri. Kursinya boleh dipinggirkan karena ini hiburan supaya tidak berkursi. Oke, kursi saya boleh di belakang kursi. Oke, sudah? Sudah? Oke, boleh ada di rekan. Oke, baik. Teman-teman sudah tahu bahasa Inggris kanan dan kiri? Ya, kalau kanan berarti right, kalau kiri berarti left, ya. Kalau depan apa? Front. Kalau belakang? Back. Betul. Dengarkan aba-aba dari Ustazah. Ya, kalau Ustazah
Ada lagi yang lain barangkali? Kalau aku kan bilang narasi, Mbak Femi bilang deskripsi. Tapi apa? What about you? Teks itu ya ada narasi, eksposisi, deskripsi. Oh, that's narasi. Yang lainnya? What the others? Bagaimana dengan yang lainnya? Narasi, deskripsi. Ada lagi? Ada lagi? Deskripsi, betul. Apa lagi? Boleh berpendapat, bebas. Baik, tadi ya, ada yang mengatakan narasi dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah tes deskripsi. Lalu bedanya narasi dengan tes deskripsi apa? Apa bedanya? Ada bedanya? Apa bedanya tes narasi dengan tes deskripsi? Apa tadi? Ini Indonesia nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Oke, kalau narasi, Pak, ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah? Baik. Nah, Bisma boleh membantu barangkali? Nggak tahu. Ini narasi paling ya, paling katanya. Ada yang lain? Baik, yang sudah saya tuliskan di papan tulis ini adalah salah satu jenis teks, namanya tes deskripsi dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris disebutnya dibalik jadi descriptive text. Descriptive text, ya. Descriptive text. Baik, tadi Fani sudah menjelaskan tes deskripsi itu apa Fani? Teks yang mendeskripsikan sesuatu. Sama dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tes deskripsi itu sama, hanya berbeda bahasa saja. Itu ya. Nah, tes deskripsi kata Mas Fatih, teks yang mendeskripsikan sesuatu. Deskripsi itu artinya apa? Menjelaskan. Apalagi? Menggambarkan. Kemudian apa lagi? Namanya deskripsi. Mendeskripsikan, ya. Mendeskripsikan itu bisa diartikan menjelaskan, menggambarkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Memberitahukan. Itu namanya tes deskripsi. Seperti yang ada di modunya teman-teman. Nanti ada penjelasannya ya. Jadi hari ini bahasa Inggris kita masuk ke chapter 2 ya. Kalau pekan lalu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Did you remember? About greeting card. Nah, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Nanti teman-teman akan belajar apa pengertian dari tes deskripsi dalam bahasa Inggris. Kemudian what the function, fungsinya tes deskripsi itu apa sih? Kemudian nanti belajar juga tentang generic structure, struktur secara umum. Dan terakhir belajar tentang language feature, ciri-ciri tes deskripsi dalam bahasa Inggris. Itu ya teman-teman. Sampai di sini dulu ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tentang apa yang akan kita pelajari? Tidak? Tidak, baik. Sekarang boleh dibuka modulnya. Open your module. Page 40. Kalau tidak salah. Oke, 40. Open your module. Page 40. Ya. About descriptive text. Oke. Ya.
bermain apa namanya? Up, down, and boom. Itu dari kata. Kemudian tumbuh dengan temannya. Bertiga. Kalau yang bertiga nggak apa-apa bertiga. Tumbuh. Ayo juga. Pakai serang-serang. Oke, bisa ya? Bertiga ambil itu loh, dan bertiga tapi serang-serang. Yang sudah kita pelajari hari ini tentang apa teman-teman? Ya, descriptive text. How many literary structure and descriptive text? How many? Two. The first is literary structure, identification, and description. So, what is descriptive text? Apa itu teks deskripsi? Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, breakfast. Ya, boleh disiapkan? Yes, after this. Siapkan? Terima kasih. Oke, sikap berdoa. Alhamdulillah lumayan lega, agak deg-degan juga. Sebenarnya kurang ya setiap guru ketika di supervisi oleh supervisor itu merasa deg-degan, tapi itu buat evaluasi saya sendiri khususnya kita dalam pembelajaran apa yang harus saya benahi, apa yang kurang ketika proses pembelajaran. Jadi yang lumayan lega setelah melakukan dengan melakukan observasi itu. Terus pada proses belajar ini apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah Irma terkait anak-anak ini tadi sudah melakukan belajar teks deskripsi, mereka sudah belajar mengenai teks yang sudah Irma tuliskan di papan. Apakah sudah sesuai dengan rencananya sudah Irma? Sebetulnya di awal saya ingin itu menggunakan proyektor, tapi saya belum siap terkait itu. Jadi saya menuliskan salah satu teks deskripsi di papan tulis gitu. Kenapa
satu sudah ada teksnya, hanya saja kemarin kan saya ada telat masuk ke kelas, jadi untuk mempersiapkan alatnya itu sepertinya memakan waktu yang lumayan banyak gitu. Jadi untuk menghemat waktu saya menuliskan terlebih dahulu di papan tulis. Selebihnya insya Allah sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelum pembelajaran. Rencana tindak lanjutnya sebagai setelah ini kalau untuk bahasa Inggris saya ingin memperbanyak games, iya, karena untuk di pengelolaan kelas anak-anak supaya lebih antusias lagi, saya ingin memperbanyak permainan yang membuat atmosfernya itu menjadi hidup. Apalagi kalau bahasa asing kan anak-anak kadang ada yang tidak paham tentang bahasa asing tersebut, gitu, supaya anak-anak lebih tertarik belajar bahasa Inggris. baik sudah ini, insya Allah itu pasca abstraksinya. Sekarang kita beralih ke rencana pengembangan diri. Pengembangan diri Ustaz Irma setelah kita berbicara observasi ini, rencananya Ustaz Irma untuk pengembangan dirinya Ustaz Irma sendiri dalam proses belajar. Nah, yang pasti kalau untuk saya sendiri, saya harus memperbanyak dalam bahasa Inggris tersebut. Saya lebih harus memperdalam bagaimana cara mengajar bahasa Inggris. Meskipun saya dari urusan bahasa Inggris, tapi tetap saya lebih tingkatkan itu lagi. Tujuan yang ingin dicapai Ustaz Irma dengan memperdalam ilmu itu, harapannya ya anak-anak atau peserta didik bisa memahami apa yang materi yang saya ajarkan. Kemudian harapannya juga supaya anak-anak lebih percaya diri lagi berbicara bahasa Inggris, meskipun masih banyak salahnya, tapi saya ingin supaya mereka berani dulu untuk speaking English-nya, karena banyak anak-anak yang tidak berani berbicara bahasa Inggris karena takut, karena nanti kalau salah diketahukan temannya. Nah, saya ingin meminatkan itu, karena mereka berani dulu aja. hasilnya ke anak-anak itu dari proses yang dilakukan sudah itu. Paling tidak setiap dalam pembelajaran bahasa Inggris mereka bisa menyampaikan beberapa kosakata dalam bahasa Inggris. Itu yang bagi saya sebagai tolak ukur. Kira-kira yang menjadi pendukungnya, pendukung untuk Ustaz Irma bisa anak-anak bisa terbiasa menggunakan bahasa Inggris, itu mungkin kerjasama dengan guru kelas lain itu ada apa? Kalau di pembelajaran bahasa Inggris saya memang meminta anak-anak aktif dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi kalau untuk izin keluar kelas, mereka terbiasa izin dengan saya menggunakan bahasa Inggris. Bertanya pun mereka juga diusahakan harus pakai bahasa Inggris meskipun banyak kesalahannya. Kalau untuk guru kelas lain karena kan berbeda ya, jadi saya terapkan adalah ketika di kelas bahasa Inggris ya harus berbicara bahasa Inggris. Ya. Kira-kira ini dilakukan oleh kapan? Yang apa? Ya. Apa kebiasaan dalam mengucapkan bahasa Inggris itu dilakukan oleh kapan? Untuk tahun ini Ya, untuk kedepannya atau untuk yang paling dekat mungkin dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya. Atau itu memang sudah dilaksanakan gitu? sejak saya diminta mengaku mengajar bahasa Inggris di kelas 6, sejak 2 tahun yang lalu saya sudah mengarahkan ke anak-anak ketika dalam pelajaran bahasa Inggris diusahakan menggunakan bahasa Inggris meskipun banyak salahnya, tapi nggak apa-apa karena kita belajar lebih berani dan kreatif. Ini sudah jalan tahun ketiga saya belajar bahasa Inggris. Berarti anak-anak sudah mulai terbiasa gitu. Ya. Ketika bahasa Inggris maka anak-anak otomatis akan menggunakan kata bahasa Inggris termasuk dalam bahasa Inggris. Terima kasih.